Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Rahayu. Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah SWT. Kalau boleh di pagi hari ini kita diberikan kesehatan, sukacita, kebahagiaan sehingga kita boleh menghadiri dan berpartisipasi dalam satu acara webinar seminar perpajakan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Alumni SMA Katolik Saint Louis I Surabaya bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya, dan kali ini mengangkat tema Kupas Tuntas Kebijakan dan Teknis Pengisian SPT PPh Badan tahun 2024. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyapa dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Teguh Iman Wiratomo, selaku Kepala KPP Madya Surabaya, beserta jajarannya yang berkenan bersama-sama dengan PALS mengadakan sosialisasi perpajakan secara online kepada masyarakat di Kota Surabaya pada khususnya. Dalam kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang berasal dari KPP Madya Surabaya, Ibu Widyarani Kusuma, Bapak Kudang Boru Suminar, dan Bapak Saiful Muslimin yang nanti akan memberikan pencerahan bagi kita mengenai seputar kebijakan dan teknis pengisian PPh Badan. Yang saya hormati Ketua dan Pengurus Perkumpulan Alumni SMA Katolik Saint Louis Surabaya, PALS, dan tentunya yang saya banggakan para alumni dan peserta webinar seminar yang berbahagia pada hari ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dalam sambutan pembukaan ini saya akan mengantarkan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor maupun para narasumber yang nantinya akan memberikan pencerahan lengkap mengenai seputar kebijakan dan teknis pengisian SPT PPh Badan tahun 2024. Adapun sekilas materi yang akan saya sampaikan dalam pembukaan ini adalah, pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan fungsi SPT 1771 tahunan. Kemudian nanti saya akan lanjutkan sekilas mengenai bentuk dan format SPT 1771 tahun 2024 dan struktur tarif PPh Badan. Terakhir saya akan menjelaskan mengenai kebijakan PPh Badan yang perlu kita ketahui terkait dengan pengisian SPT PPh 1771 tahun 2024. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, adapun pengertian dan fungsi SPT tahunan PPh Badan, SPT 1771 merupakan formulir surat pemberitahuan tahunan yang digunakan oleh wajib pajak Badan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan yang terutang selama 1 tahun pajak. Jadi SPT 1771 ini adalah surat pemberitahuan yang nantinya akan digunakan oleh WP Badan, yaitu PT, BUMN, BUMD, ya, CV, firma, koperasi, dan yayasan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak penghasilannya selama 1 tahun pajak. Kalau kita bicara tahun 2024 berarti selama Januari sampai dengan Desember tahun 2024. Kemudian fungsi SPT tahunan
Pertama adalah sarana bagi wajib pajak badan untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang terhutang. Jadi ini merupakan sarana media bagi WP Badan untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang terhutang. Yang kedua adalah untuk melaporkan penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak serta harta dan kewajibannya. Jadi ini adalah media ya yang harus dipenuhi oleh wajib pajak badan untuk mempertanggungjawabkan dan sekaligus melaporkan apa yang menjadi kewajibannya di bidang perpajakan selama 1 tahun pajak. Kita lanjutkan ke slide berikutnya mengenai bentuk dan format SPT 1771 tahun 2024. Ya, jadi Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pertama adalah formulir induk, kemudian adalah formulir lampiran. Formulir lampirannya ada 6 formulir lampiran. Kemudian ada pula lampiran khusus 1A sampai dengan 8A. Dan terakhir Bapak dan Ibu sekalian, jangan lupa bahwa jangka waktu penyampaian SPT PPh Badan tahunan tahun 2024 adalah bulan keempat tahun berikutnya, yaitu akhir bulan April tahun 2025. Sedangkan bagi yang mendapatkan perpanjangan, mungkin dengan pertimbangan belum adanya audit report atau belum selesainya audit report yang disusun oleh kantor akuntan publik, maka paling lambat akhir Juni tahun 2025 itu sudah dapat disampaikan terkait dengan perpanjangan waktu penyampaian SPT tahunan karena mungkin menunggu selesainya laporan audit dari kantor akuntan publik. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Bentuk dan format SPT tahunan tahun 2024. Formulir induk berisikan informasi umum antara lain identitas wajib pajak, kemudian penghasilan neto fiskal, pajak terutang, kredit pajak, serta status SPT, apakah normal atau pembetulan. Sedangkan formulir lampiran yang ada 6, 1 sampai 6, lampiran 1 berisikan perhitungan penghasilan neto fiskal, lampiran 2 berisikan perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari usaha secara komersial. Lampiran 3 berisikan kredit pajak dalam negeri. Kita tahu sesuai dengan pasal 24 Undang-Undang PPh, menggunakan credit method per country limitation. Lampiran 4 berisikan informasi mengenai penghasilan yang dikenakan PPh final, misalnya sewa ya, dan penghasilan yang bukan objek pajak, misalnya dividen, yang memenuhi kualifikasi tertentu. Lampiran 5 berisikan daftar pemegang saham, pemilik modal, dan jumlah dividen yang dibagikan, serta daftar susunan pengurus dan komisaris. Sedangkan lampiran 6 berisikan informasi mengenai afiliasinya, daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi, daftar utang dari pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi, serta daftar piutang kepada pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi. Kita lanjutkan bentuk dan format SPT tahunan. Untuk lampiran khusus, tadi yang sudah kita jelaskan adalah formulir induk dan formulir lampiran. Sekarang lampiran khusus itu terdiri dari 1A sampai dengan 8A. 1A itu berisikan informasi mengenai daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. 2A itu berisikan perhitungan kompensasi kerugian fiskal. Ini kalau ada rugi kompensasi yang mau diperhitungkan ke tahun berikutnya. 3A, pernyataan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Ya, jadi kalau ada transaksi pembelian, penjualan, atau pengadaan fixed aset, ya dan sebagainya, misalnya juga royalti, dividen kepada mereka yang punya hubungan istimewa, maka ini harus diungkapkan. Daftar fasilitas penanaman modal, ya tax holiday, tax allowance, daftar cabang utama perusahaan, perhitungan PP pasal 26 ayat 4, misalnya brand profit tax, kredit pajak luar negeri, kalau ada, ya ada penghasilan dari luar negeri yang dikenakan pajak, maka pajak yang dibayar di luar negeri dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak. Maka ini harus diungkapkan perhitungannya dan seterusnya.
Kemudian 8A, transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan. Jadi ini adalah lampiran khusus. Kita lanjutkan ke slide berikutnya, mengenai struktur dan tarif PP Badan. Kita tahu bahwa PP Badan ini menerapkan tarif flat atau tarif tunggal, flat rate. Ya, besaran tarifnya adalah 22% dari penghasilan kena pajak, ini berlaku umum, tarif umum. Sedangkan 11% dari penghasilan kena pajak sesuai dengan pasal 31E Undang-Undang PPH 31E ayat 1, ini untuk mereka yang peredaran usahanya sampai dengan 50 miliar di atas 4,8 miliar, maka mereka mendapat diskon 50%, yaitu 11%. Sedangkan yang ketiga adalah 19% dari penghasilan kena pajak bagi perusahaan terbuka, sesuai dengan pasal 17 ayat 2B Undang-Undang Pajak Penghasilan. Ini bagi mereka yang memenuhi kualifikasi untuk mendapatkan pengurangan tambahan 3% dari tarif umum 22%, sehingga tarif efektifnya menjadi 19%. Kemudian yang terakhir adalah 0,5% dari peredaran usaha UMKM dan bersifat final. Ya, jadi ini untuk mereka yang peredaran usahanya sampai 4,8 miliar, maka mereka UMKM ini dikenakan PPh final dengan tarif 0,5%. Baik, kita lanjutkan. Slide berikutnya, ini mengenai kebijakan PPh yang Bapak dan Ibu perlu ketahui ya dalam rangka pengisian SPT PPh Badan tahun 2024. Pertama adalah perlakuan PPh atas UMKM. Ya. Yang berikutnya perlakuan PPh atas dividen. Kita tahu dividen yang memenuhi kualifikasi tertentu itu dikecualikan sebagai objek pajak. Ya. Yang selanjutnya adalah perlakuan PPh atas revaluasi aktiva tetap. Selanjutnya perlakuan PPh atas peleburan, merger, dan pemekaran atau spin-off. Berikutnya adalah perlakuan PPh atas transaksi hubungan istimewa. Ini terkait dengan transfer pricing dan sebagainya. Selanjutnya adalah perlakuan PPh atas penyusutan dan amortisasi. Perlakuan PPh atas penghasilan dari luar negeri. Karena tahu kita sudah di era cross border, tentu sangat dimungkinkan wajib pajak badan dapat memperoleh penghasilan dari luar wilayah Indonesia. Selanjutnya adalah perlakuan PPh atas sewa guna usaha atau leasing, perlakuan PPh atas sale and leaseback. Selanjutnya adalah perlakuan PPh atas premi asuransi. Ya. Berikutnya adalah perlakuan PPh atas treasury stock, penarikan kembali saham yang beredar. Sebaliknya, perlakuan PPh atas stock split, pemecahan saham. Terakhir adalah kewajiban pemotongan dan pemungutan PPh. Jadi ini hal-hal yang mungkin perlu diketahui oleh wajib pajak ketika hendak menyampaikan SPT tahunan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tentunya SPT tahunan yang sudah Bapak hitung dan isi, ini dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak, KPP, di mana Bapak dan Ibu terdaftar, dan yang pastikan bahwa SPT tersebut sudah benar, lengkap, dan jelas. Demikian Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, sambutan pembukaan dari saya. Sebelum saya akhiri, saya mengundang Bapak dan Ibu untuk mengunjungi YouTube channel saya, Prof. John Utagaul, untuk mendapatkan rekaman saya pada hari ini, dan juga rekaman-rekaman mengenai perpajakan yang mungkin Bapak dan Ibu butuhkan di dalam pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan, dan juga di dalam mendapatkan pencerahan di bidang perpajakan. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian, dan juga terima kasih kepada Bapak Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya, dan juga kepada para narasumber yang akan mengisi acara ini. Harapan saya semoga melalui acara webinar seminar ini, Bapak dan Ibu selaku wajib pajak yang kami muliakan,
dapat mendapatkan pencerahan di dalam pemenuhan kewajibannya menyampaikan SPT tahunan PPh Badan tahun 2024. Sekali lagi, atas perhatiannya kami haturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.